Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berjumpa kembali pemirsa dan jemaah sekalian dengan saya Khalifah Sati Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin dalam channel Buya Pasaman Timur di Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah sesuai dengan jadwal dan alhamdulillah guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, jemaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin berminyak karo dengan guru mursyid kita perihal mengenai mengenal diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan mengenai pemahaman mengenal diri. Karena banyak di luar, di antara kalangan kawan maupun jemaah yang menyampaikan pemahaman bahwasannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya. Kaitannya antara diri ini dengan Tuhan, ya. Lalu yang pertama yang ingin lebih saya pahami, bagaimana sih yang sebenarnya memahami mengenal diri itu? Mohon petunjuknya, Bu ya. Ya, insya Allah. Kalau ingin mengenal diri siapa? Kalau dia ingin mengenal Allah, berarti dirinya Allah. Kalau ingin mengenal siapa kita, ya kenallah diri kita. Nah, persoalan sekarang tujuan mengenal diri ini mengenal siapa? Kalau memang dalilnya bahwasan di sini ada man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Ini dalil sudah tidak ada pernyataan kemanusiaan di situ. Karena ada nafsahu rabbahu. Hu itu adalah kepemilikan dan keakuannya Allah. Rabba, Rabbi, Rabbahu itu ketuhanannya Allah. Emang manusia punya diri? Kalau memang manusia punya diri, kapan dan siapa yang bikin dirinya? Jadi rumus itu adalah rumus ketauhidan, dinamakan tauhid ilahiyah. Di sini kita harus paham, apapun yang dikaji, dapat diri, ke diri, jatuh diri, dalam diri, masuk diri, ke dalam diri, akhirnya kehilangan diri. Yang ada hanya Allah semata. Awalnya orang itu sebelum belajar nggak tahu diri. Begitu belajar mencari diri, akhirnya kehilangan diri. Yang ketemu apa? Si pemilik diri. Itu kalau diri dikaji masih makom, belum ada wujud di situ. Contohnya jasad pembungkus ruh. Ruh dibungkus oleh nur, nur dibungkus oleh zat, zat dibungkus oleh sir, sir dibungkus oleh batin. Itu masih pembungkus. Jadi belum ada yang menemukan diri, kecuali si pemilik diri itu sendiri bertemu dengan dirinya. Jadi nafsahu itu diriku, Rabbahu itu ketuhananku. Barang siapa yang mencari diriku, maka dia akan mendapatkan ketuhananku. Cuma dalam dalil syariat hadis, barang siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Diri yang mana dulu? Ada diri jasmani, ada diri rohani, ada diri rabbani. Begitu ya. Insyaallah. Luar biasa, Bu ya. Ternyata tidak asal mengenal aja, Bu ya. Kita harus memahami dulu diri yang mana yang ingin kita kenal. Ada diri rohani,
diri jasmani dan diri rabani. Apakah diri ini berkaitan dengan sebuah perbuatan yang kita lakukan, Buya, antara diri ini yang tiga ini, Buya, antara jasmani, ruhani, rabani. Lalu kalau dikejar ke kedalaman, ini harus bagaimana caranya, Buya? Insyaallah. Insyaallah. Begini, Limpa. Kenapa kita berbuat baik dengan diri berpahala? Kalau berbuat jahat berdosa. Berarti yang punya diri itu siapa? Terus kalau kita meninggal, diri kita kembali ke siapa? Kenapa nggak ke bapak kita? Kenapa nggak ke ibu kita? Kenapa kepada Allah? Iya nggak? Nah, Asmaul Husna dimulai dengan namaku, diakhiri dengan diriku. Manusia itu hanya beribadah. Beribadah menghambakan diri sifat Allah kepada Allah itu sendiri. Itu namanya tauhid. Jadi kalau perbuatan af'alullah, kan ada 4 yang wajib dikenal dalam rangka marifatullah. Marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, marifatul af'alullah. Alif lam lam ha, Allah. Dia. Nah, kenapa di situ kita menyakui itu nama Allah tapi tidak melihat dirinya Allah? Karena perantara nama itu harus kita cari tadabbur Qur'annya sehingga kita mendapatkan diri. Nah, contoh mendapatkan diri di situ apa? Di dalam tulisan Allah, tapi ada manusia di dalamnya. Apa manusianya? Nah, itulah dinamakan ihsan tadi. Alif kodratnya adalah 1. Akad-akadnya 1. Lam 3, hak 5. 3 6 kan? Berarti 165. Nah, 165 itu apa? 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Jadi ihsan yang beragama atau dikatakan diri sifat bagi Allah. Ternyata di dalam ada diri. Diri yang sudah ihsan, bukan insan. Diri insan seperti ini. Setelah dikodratkan kepada Muhammad, berwujud dan batang tubuh, kelihatan anazir sifat, itu namanya Adam dan Muhammad. Adam berwujud Muhammad. Itu namanya kodrat. Gitu. Jadi Asmaul Husna, tujuan nama mencari diri, gitu ya. Bukan mencari kita. Jadi tidak ada pengenalan diri manusia, tapi mengenal diri Allah sebagai sifat menuju Allah. Insya Allah, ya. Tapi tadi ada sepintas saya mendengar Buya sampaikan Adam berwujud Muhammad. Nah, ini saya perlu paham nih, Buya. Adam berwujud Muhammad. Kenapa harus berwujud Muhammad? Bukankah Adam itu Adam? Mohon petunjuk, Buya. Kalau kaji diri bukan kita cari Nabi Adam. Kalau kaji rohani bukan kita cari Nabi Muhammad. Kalau kaji nyawa bukan kita cari Allah. Ya, semua punya sandaran. Berumpamalah Allah dalam rupa-rupa Adam, berkodratlah Allah dalam rupa-rupa Muhammad, dan berwujudlah Allah dalam rupa-rupa nyawa. Terbukalah tabir yang 3 ini dalam kodrat Allah bersekutu dengan alam alif lam mim, menjadi alamnya Allah. Dinamakan solat, gerakan manusia menjadi alam Allah. Dangkal suatu ilmu seseorang tidak mencapai sebuah diri apabila dia mencari jati diri. Yang ada mencari diri yang sejati, yaitu diri yang tidak mati.
ya, hanya berpindah-pindah, gitu. Bukan mencari diri kita. Selagi solat itu milik Allah, solat bukan milik manusia. Aku serahkan solatku, ibadahku semua kepadamu ya Allah. Itu untuk Allah, bukan untuk kita. Jadi kita kalau dengan logika kan pulangnya kafir. Semua sudah diserahkan. Tapi karena kita adalah bagian dari Asmaul Husnanya Allah, dititipkan 7 husna. 7 asma menjadi 14. Betul? Satu nyawa menjadi 15. 5 sifat Allah menjadi 20. Ya. Berarti 20 sifat 20 Allah itu ada pada diri. Gitu. Bukan kita punya sifat 20. Sifat 20 Allah itu yang menghidupkan kita. Jadi rupanya diri ini sandaran-sandaran Bu ya. Kalau yang saya pahami sandaran. Dan yang ada di diri ini adalah sifat Allah dari asma dan husnanya. Lalu mengenai asma husna ini Bu ya, di dalam sepemahaman yang kita ketahui itu kan ada 99. Lalu kaitannya dengan asma dan husna yang dikatakan Buya itu sendiri dari sisi mana nih Buya? Seperti tadi Buya sampaikan, alif lam lam ha itu ada asmanya, husnanya. Jadi saya masih terkonsep dalam asma itu nama, husna itu diri. Lalu penjabarannya seperti apa, mohon penjelasannya Buya. Jadi begini, ada 5 sifat Allah di diri kita yang tidak boleh dimiliki manusia. Namanya salabiyah. Ada wujud Allah, ada. Tidak boleh dicari kenapa dia ada, siapa yang mengadakan. Wujud. Kidam, dahulu, berarti tidak ada yang membuat dia dahulu, melainkan dia dahulu. Tidak boleh dibahas. Bako, kekal. Tidak boleh disebut dia pernah mati, dia pernah hidup. Wujud, kidam, bako. Mukalifatul hawadis. Dia menciptakan perbedaan. Tidak pernah yang dia ciptakan itu sama. Ada nggak yang bisa membuat penciptaannya sama? Tidak ada. Semua dia ciptakan perbedaan. Tidak ada wajah orang yang sama, sidik jari orang tidak ada yang sama. Sebumi Allah ini. Nah. Terakhir, kiamuhu binafsihi. Setelah sifat itu kita paham dan tidak boleh dipakai, salabiyah. Maka nafsiyahnya, keberdiri sendiri nafsinya. Nafnya Allah. Itulah nyawa orang yang tidak tahu dari mana asal-usul nyawa itu. Nah, ini makanya disangkut pautkan kepada sifat kebatin bagi Allah. Nah, barulah di situ dinamakan lagi 14 pada sifat keumatan. Ya kan? Nah, 14 itu dinamakan di manawiyah. Ada kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Itu di luar. Di dalamnya ada samiun, qadirun, hayyun, samiun. Semua hayun itu semua ada 14. Nah, 14 ini zohir dan batin. Asmaul husna. Asma itu sifat nyata bagi Allah. Husna itu sifat batin bagi Allah. Gitu. Ya. Nah, paham. Insya Allah Bu ya. Kalau saya pahami, rupanya manusia itu terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari Allah semuanya, baik sifat maupun kodrat-kodratnya, yang ternyata kalau mendengar apa yang Buya sampaikan, mencari akhirnya mendapatkan si pemilik diri. Karena kalau dikaji lebih dalam lagi, saya memahaminya ini akan kebingungan nantinya Bu ya. Kalau yang sepintas saya pahami gitu. Karena semuanya milik dia semua. Kita nggak punya apa-apa gitu kan. Lalu dalam hal
mengkaji ini Bu ya. Ini kan terkadang orang ada soal mengkaji, ternyata tanpa ada yang memberikan penjelasan atau pemahaman. Nah, baiknya itu seperti apa Bu ya? Mohon penjelasannya. Nah, dengan awal pertanyaan daripada ente tadi, mewakili para penonton dan semuanya, di sini terjawab, yang dicari itu bukan diri kita. Diawali oleh namaku, diakhiri oleh diriku. Asmaul husna. Husna itu diri. Ya. Nah, sekarang terbukti man arafan nafsahu. Bukan nafsaha, bukan nafsahi. Nafsihi. Tapi nafsahu. Hu. Ha, hi, hu. Kodrat sifat enta'afil laha jatuh kepada jasad. Man ta'ala ala ifillahi jatuh kepada diri. Man ta'ala fillahu jatuh kepada batin. Ha, hi, hu. Nah, makanya kalau kita zikir supaya sampai kepada Allah dalam nafi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita harus menarik napas dengan hu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ditarik, hu-nya menarik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu sampai kepada Allah. Cuma kalau kita la ilaha illallah mentahbirkan, inilah zikir yang tidak sampai. Karena afdalu zikri, afdolnya sebuah zikir, fa'lam anahu, pakai hu. La ilaha illallah, la ilaha dari ditarik, bukan di hu dilepaskan. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hu. Akulah tiada Tuhan selain Allah, akulah tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya kita akan fana dan kusuk di situ. Tapi kalau la ilaha illallah ini masih belum kalimatul haq, belum hidup, belum hayat hurufnya, nah di sini. Jadi kita perlu paham, diri itu adalah milik Allah. Mencapai diriku, capai man arafa nafsahu. Capailah, kenalilah diriku. Wa qad araha rabbahu, maka engkau kenal siapa aku. Gitu ya. Subhanallah, luar biasa sekali nih Bu ya. Semakin panjang semakin apa ya, membuat kita penasaran gitu. Karena sampailah ke zikir la ilaha illallah, rupanya fa'lam lahu apa, la ilaha illallah abdul zikri fa'lam annahu, rupanya itu ya, di hu-nya di sini. Kenalilah aku. Oh iya, rupanya itu yang harus dilakukan ketika seseorang tuh berzikir seperti itu ya, ditarik dengan makna hu itu ya. Subhanallah. Insyaallah ya. Lalu antara kaitan diri ini ya, berarti kan seperti kembali ke pemahaman kenali diri, mengenal Tuhan. Jadi mohon penjelasannya Bu ya. Takut saya salah mengartikan. Berarti kalau kita mengenal asmanya, kita akan memahami husnanya. Sementara husna ini diri. Jadi diri ini bukan diri kita, melainkan diri Tuhan. Mohon penjelasannya. Apa seperti itu yang saya maksud pemahaman dari saya? Ya, mungkin di kajian terdahulu hanya hak Allah yang pulang kepada Allah. Hak alam pulang kepada alam. Nah, kita tanya, manusia itu hak Allah apa haknya alam? Haknya Allah. Nah, kalau haknya Allah, berarti dialah innalillahi. Dialah punya diri. Ini amanah. Penjabarannya nanti ada di surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu akan bisa dipecah jadi 7. Maka kita tahu mana tajalli Allah, mana tajalli sirullah. Mana perjalanan sifat zahirnya Allah, mana perjalanan sifat rohaninya Allah. Gitu. Jadi di sini tidak akan berhenti kaji diri ini.
Kenapa? Tidak selesai di situ karena ada lagi perintah setelah man arafa nafsahu warqad arabahu. Apa perintahnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya aku ada di dalam dirimu, kenapa tidak engkau tahu? Kenapa engkau tidak berpikir? Nah ini, sudah mencari diri susah, diperintahkan lagi mencari diri dalam diri. Betul. Karena diri ini berlapis-lapis. Allah percaya kepada dunia, dia titipkan di diri berakal namanya jasad. Allah percaya kepada umatannya, dia titipkan diri rohani berbakal iman. Dia Allah percaya kepada nyawanya, Allah titipkan diri batin. Itulah nyawa, berbekal ilmu. Jadi tidak berhenti. Kaji diri, akhirnya mengkaji yang di dalam diri. Jasmani, rohani, dan rabbani. Setelah yang tiga itu dapat, cari lagi dalam diri. Kenapa? Karena rahasia terbesar ada di situ. Kalau begitu, ketika kita mengkaji diri ini di awal dari jasmani, di posisi jasmani ini kita tidak boleh langsung menetapkan sesuatu yang sebenarnya itu masih ada pengkajiannya atau pendalamannya gitu Bu ya. Ya. Syariat adalah tujuan akhir daripada sebuah marifat. Jadi jangan dipikir syariat itu tidak penting. Tapi syariatnya sudah syariatullah. Solatnya sudah solat imaminullah Rasulullah. Maka syariatnya sudah syariatullah. Tapi kalau belum Nur Muhammad diri yang solat, tidak syariatnya belum dikatakan syariatullah. Allah fil zohir wallah fil batin. Lengkaplah pada diri manusia. Allah fil awalul wallah fil akhirun. Awal solat berdiri satu, akhir solat satu, tumbadil, sama-sama satu. Mana diri Allah yang mengawali, mana diri Allah yang mengakhiri. Di situ tugas manusia beriman dan bermakrifat. Baru itu dikatakan solat. Nah, ini masalah diri. Gitu. Salah Bu ya. Jadi mengkaji sholat ini itu erat kaitannya dengan, atau mungkin tepatnya harus juga mengkaji diri ya Bu ya. Karena bagaimana memahami siapa yang sholat kalau kita tidak tahu diri mana yang sholat. Apa mungkin seperti itu Bu ya? Ini menurut pemahaman saya. Pasti. Mana abudunun wa altal ma'bun. Ketahuilah siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Ada diri alam bagi diri, itu adalah jasad. Ada diri sifat bagi diri, sifat Allah bagi diri itu adalah rohani. Ada diri rahasia bagi Allah, itu adalah sifat batin. Jadi tidak berhenti di situ. Kita harus sampai kepada kajian diri yang sebenarnya. Mana diri yang sholat yang tidak bersekutu dengan Allah. Ingat. Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Walaupun diberikan waktu hanya sedikit, alhamdulillah. Dari apa yang Bu sampaikan dari awal untuk memahami mengenal diri ini, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan ilmu tambahan bagi saya khususnya, dan juga bagi jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah, yang mudah-mudahan bisa menjadikan satu keberkahan dan menjadikan suatu pedoman untuk meningkatkan ibadah maupun amalia. Namun seperti biasa, saya pun memohon Buya, kiranya Buya bisa menyampaikan pesan dan nasihat kepada saya, khususnya juga pada jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini.
Baik, insya Allah sebagai pesan dan nasihat, sesungguhnya kebenaran solat itu ada pada syahadat. Apabila syahadatmu sudah berdiri dan bisa mendirikan hukum-hukum syahadat di dalam hakikat solat, sesungguhnya itulah kebenaran sebuah solat. Janganlah kita berpikir mencari sesuatu dalam solat, menyaksikan sesuatu dalam solat. Tapi sebaliknya, solat itu adalah menyaksikan diri yang bersaksi, bukan menyaksikan sesuatu. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali nasihat ini, Buya. Luar biasa sekali karena banyak hal-hal yang menambah semacam power setiap Buya menyampaikan pesan dan nasihat itu. Mudah-mudahan kiranya begitu pula yang dirasakan oleh jemaah dan pemirsa sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah ini. Jadi demikianlah para jemaah sekalian dan hadirin sekalian yang menyaksikan channel YouTube kami Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Dzikir Ma'rifatullah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.